Secara bahasa, musawah berasal dari kata sawa yang berarti meratakan atau menyamakan ataupun sama, tidak lebih dan tidak kurang. Adapun secara istilah, musawah adalah sikap terpuji yang mengakui bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, atau persamaan seluruh manusia dalam hak dan kewajiban, tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan, kelas, kelompok, keturunan, pangkat, harta, atau hal lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa manusia setara dalam nasab dan tidak ada yang lebih unggul selain dari takwa dan amal. Kutipan Ali bin Abi Thalib adalah, pandanglah perkataannya, bukan orangnya. Musawah atau persamaan derajat pada dasarnya lahir sebagai reaksi terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, awal mulanya dari kisah Kabil dan Habil. Dalam kisah putra Nabi Adam, Kabil membunuh saudaranya Habil karena rasa iri dan dengki. Peristiwa ini dianggap sebagai awal sejarah manusia mengenal ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan hilangnya kesetaraan. Dari sini muncul kesadaran bahwa kesetaraan dan keadilan adalah kebutuhan dasar manusia agar tidak ada pihak yang dizalimi. Kemudian, kedua yaitu pemikiran filsafat klasik yaitu Aristoteles. Aristoteles mengakui adanya kelas sosial atas dan bawah dalam masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa sejak dulu sudah ada pembedaan status sosial yang sering berujung pada ketidakadilan. Namun, di sisi lain, pemikiran tentang perlunya keadilan sosial mulai dibahas di kalangan filsuf. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan di masa modern yaitu Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis menjadi titik penting dalam sejarah kesetaraan. Rakyat bangkit melawan tirani raja dan bangsawan yang menindas. Dari peristiwa ini lahirlah semboyan terkenal, liberté, égalité, fraternité. Kebebasan, persamaan, persaudaraan. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan kesetaraan hak menjadi salah satu alasan besar terjadinya revolusi dan mempengaruhi perkembangan demokrasi di dunia. Jadi, secara garis besar, musawah muncul sebagai reaksi panjang terhadap berbagai bentuk penindasan, mulai dari zaman awal manusia, filsafat Yunani, hingga peristiwa besar dunia modern. 3. Musawah dalam Islam. Menurut Muhammad Ali Al-Hashimi, A. Persamaan adalah buah dari keadilan Islam. B. Semua manusia setara, tanpa keistimewaan, dengan tanggung jawab yang sama. C. Hak-hak non-muslim dijaga, termasuk hak atas keyakinan dan ritual agama. D. Laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam agama, pribadi, hukum, dan kekayaan. E. Persamaan sosial. Semua orang, yang miskin, yang kaya, maupun pejabat, memiliki hak dan kewajiban yang sama, meskipun implementasinya yang berbeda. F. Persamaan di depan hukum. Setiap orang dihukum sesuai perbuatannya masing-masing, tanpa pandang status. G. Persamaan dalam jabatan publik. Semua orang bisa menjadi penjabat publik, seperti para bekas budak di zaman Nabi. H. Persamaan berdasarkan kesatuan asal manusia. Semua manusia setara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohman dan di sini saya akan membahas dasar Qur'ani dan juga hadis tentang musawah atau persamaan derajat. Yang pertama, dalil tentang musawah terdapat pada Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Nah, di Quran Surah Ar-Rum ayat 30 ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan atas fitrah yang sama, menunjukkan agama Islam menjunjung tinggi kesetaraan. Dan yang kedua, terdapat dalam Quran Surah Toha ayat 118 sampai 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Dalam Quran Surah Toha ayat 118 sampai 119 ini, Allah menjamin kebutuhan manusia, mulai dari makanan, minuman, pakaian, kenyamanan, dan lain-lain, tanpa memandang perbedaan, menunjukkan persamaan dalam hak hidup. Oke, lanjut yang ketiga pada Quran Surah Ibrahim ayat 52 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun lin-nasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadzakkara ulul albab. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk sempurna agar manusia tahu bahwa Allah Maha Esa dan agar orang-orang berakal mengambil pelajaran. Ayat ini menekankan kesetaraan manusia di hadapan Allah sebagai dasar musawah. Yang terakhir terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 199 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ayat tersebut menjelaskan tentang salah satu ibadah yang mengandung prinsip musawah, yaitu ibadah haji. Semua orang berkumpul di padang Arafah misalnya dengan pakaian yang sama, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat biasa, antara orang yang berkulit hitam dan berkulit putih. Semuanya berada dalam tempat dan posisi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menolak tradisi suku Quraisy yang membedakan diri dengan suku-suku lainnya dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, prinsip musawah atau persamaan derajat ini juga dikukuhkan oleh sabda Rasulullah SAW saat haji wada. Rasulullah SAW berkata, "Wahai segenap manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian sama. Ayah kalian sama, kalian adalah keturunan Adam dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada perbedaan bagi orang Arab atau non-Arab, orang yang berkulit merah dengan orang yang berkulit hitam atau sebaliknya, kecuali takwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa." Ibadah-ibadah yang mengandung prinsip musawah. 1. Salat. Semua orang berdiri sejajar dalam saf tanpa perbedaan antara kaya dan miskin, pejabat atau rakyat biasa. 2. Zakat. Membantu menciptakan keadilan sosial dan menghapus kesenjangan karena zakat dari orang kaya diberikan kepada yang membutuhkan. 3. Haji. Semua jemaah mengenakan pakaian yang sama ihram tanpa membedakan status sosial, warna kulit, atau jabatan. Semua berkumpul di tempat dan posisi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut nilai positif musawah. Pertama, ada keadilan sosial. Semua orang mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Yang kedua, ada penghormatan terhadap sesama manusia. Tidak memandang rendah berdasarkan status, ras, atau kekayaan. Ketiga, ada penguatan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan kemanusiaan, menyadari bahwa semua manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Keempat, peningkatan rasa empati dan solidaritas. Karena tidak ada perbedaan derajat, orang lebih mudah membantu satu sama lain. Kelima, pencegahan konflik sosial. Kesetaraan dapat mengurangi kecemburuan dan pertentangan antar kelompok. Dan yang terakhir ada penerapan nilai Islam secara utuh. Menjalankan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan persamaan. Selanjutnya,
Nilai negatif musawah jika disalahartikan. Walaupun musawah yaitu persamaan derajat, kalau disalahpahami bisa menimbulkan masalah. Yaitu yang pertama, mengabaikan peran dan tanggung jawab khusus. Dalam masyarakat, ada peran yang berbeda tapi saling melengkapi. Misalnya, antara orang tua dan anak, guru dan murid, atau laki-laki dan perempuan. Jika musawah dipahami sebagai semua harus sama persis, maka peran khusus ini bisa hilang dan malah menimbulkan kekacauan. Yang kedua, merusak tatanan sosial. Struktur sosial ada untuk menjaga keseimbangan. Kalau semua hal disamaratakan tanpa mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, atau tanggung jawab, maka tatanan masyarakat bisa rusak. Contohnya, anak kecil diberi hak sama dengan orang dewasa dalam mengambil keputusan penting. Kemudian yang ketiga, menyamaratakan semua hal secara mutlak. Kesetaraan bukan berarti semua harus sama persis dalam segalanya. Jika disalahartikan, musawah bisa menuntut kesamaan di bidang yang memang tidak seharusnya sama. Contoh, memaksa semua pekerjaan dibayar sama tanpa melihat tingkat risiko atau tanggung jawab, yang akhirnya tidak adil juga. Jadi, musawah yang benar adalah mengakui kesetaraan martabat manusia, bukan menyeragamkan segalanya secara kaku dan khusus.